Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di penghujung bulan Rajab. Salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu bulan-bulan Muharram. Dan di antara keistimewaan bulan Rajab ada satu peristiwa yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pembicaraan Isra dan Mi'raj ini sejak dulu seakan-akan gak ada habisnya, menjadi perdebatan di kalangan para ulama, bahkan di kalangan para sahabat. Apakah Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj itu hanya ruhnya saja atau ruh dengan jasadnya? Jadi itu juga perbincangan yang sampai hari ini terus menjadi pembicaraan di kalangan para ulama. Karena semuanya memiliki dasar-dasar hadis-hadis yang memadai. Kata Siti Aisyah dalam hadis beliau, "Ma fuqida jasadu Rasulullah SAW, walakin Allah asra biruhihi." Kata Siti Aisyah, istri Nabi ini, dia ceritakan bahwa Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu tidak dengan jasadnya, hanya ruhnya saja. Siti Aisyah, istri Nabi itu, orang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sahabat Nabi yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan dulu pernah jadi musuhnya Rasulullah SAW, tapi kemudian masuk Islam. Putranya menjadi khalifah. Kata Muawiyah ketika ditanya, "Kana Muawiyah bin Sufyan su'ila an masra Rasulullah SAW." Ketika ditanya tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu, apa kata Muawiyah? Kanat ru'ya minallahi ta'ala sadiqah. Ya Muawiyah, bagaimana pendapatmu tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu? Kata Muawiyah, sesungguhnya Nabi Muhammad itu hanya bermimpi, dan mimpi yang dari Allah Subhanahu wa taala itu sungguh benar. Oleh karena itu ada 3 pendapat tentang Isra Mi'raj ini, Pak. Yang pertama, diterangkan tentang Isra-nya itu dan dari itu jasad dan ruhnya. Yang kedua, Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj hanya ruhnya saja. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu hanya dalam mimpi. Kita cek. Siti Aisyah menceritakan tentang Isra Nabi Muhammad itu hanya ruhnya saja, karena memang jarak antara Mekah dan Masjidil Aqsa itu, Masjidil Aqsa sekitar 1500 km. Sedangkan jarak dari Masjidil Aqsa ke langit yang pertama itu, katakanlah ujung langit yang pertama itu galaksi Bima Sakti, planet Pluto lah. Jarak bumi dengan planet Pluto itu sekitar 4 miliar kilometer. Kalau ditempuh dengan kecepatan cahaya, ruh cahaya saja, dari bumi ke langit pertama itu sekitar 4 jam, Pak. Karena kecepatan cahaya itu 300 km per detik atau 1 miliar per jam. Jadi kalau dari bumi ke langit pertama itu, ke langit itu sekitar 4 jam. Bolak-balik 8 jam. Masuk akal secara logika perjalanan 1 malam itu. Jadi ini menjadi perdebatan, Pak. Karena kalau misalnya dengan jasadnya, maka akan ada benturan tentang gesekan kecepatan. Sebuah benda kalau digesekkan dengan udara, maka dia akan terbakar, Sehingga kalau dengan logika dia tidak mungkin bisa dilakukan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Hanya bisa dicapai dengan keimanan.
Kalau kita yakin dengan ucapan Rasulullah SAW dan ayat Quran, karena sebagian mufassir menjelaskan ruh dan jasad. Kita lihat kata Muawiyah, Nabi itu hanya mimpi aja. Dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, Pak. Ya. Dalam Imam Ahmad, Sunan Imam Ahmad itu ditemukan hadis dari Anas bin Malik. Kata beliau, "Lamma aurija bi fi marartu qauman lahu adfarum min nuhas yakmishuhu sudurahu wa wujuhahu wa qultu ya Jibril man haula'i qala Jibril humul ladina ya'kulun nasa wa yaqawna araduhum atau kama qala hadis surat Imam Ahmad." Kata Rasulullah SAW, ketika aku di Isra dan Mi'rajkan, lama murij itu ketika aku di Mi'rajkan, tidak diterangkan apa dengan jasad dan apa. Kata Muawiyah, dalam mimpi saja mungkin. Ya. Kemudian aku melewati sebuah kumpulan orang, ya, dalam mimpi itu kumpulan orang yang memiliki kuku dari tembaga, ya, kuku dari tembaga, yang kemudian mereka itu menggaruk-garuk wajahnya dan dadanya sampai berdarah-darah, terus berulang-ulang, ya. Selesai garuk lagi, berdarah lagi, sembuh lagi, garuk lagi. Ditanya oleh Rasul pada Jibril, "Wahai Jibril, siapa mereka itu?" Ya, kata Jibril, "Mereka itu adalah orang-orang yang suka memakan daging saudaranya, luhumun nas." Maksudnya apa? Ngomongin orang, ngejelekin orang, merendahkan orang, menghina orang, ya, mencela orang, menyakiti orang, ya. Itu luhumun nas, dan menjatuhkan martabat, ya, seseorang. Maka di akhirat nanti digambarkan itu dia akan menggaruk-garuk wajahnya dengan kuku terbuat dari tembaga. Lah hadis ini menceritakan tentang bagaimana keadaan Nabi Muhammad itu yang Mi'raj itu, ya. Karena kalau misal dengan jasad dia akan banyak persoalan ketika memimpin sholat, ya. Apakah para nabi itu ruhnya saja atau dengan jasadnya ketika Rasul memimpin sholat itu, ya. Apakah berjumpa dengan para nabi di langit itu dengan ruhnya atau jasadnya saja? Itu juga menjadi perdebatan terus sampai sekarang. Tapi kita akan kembali kepada surat Al-Isra tadi, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi." Maksudnya Allah yang telah memperjalankan Abdul itu dalam kitab tafsir itu dijelaskan, tidak mungkin Abdul itu hanya jasad, hanya ruhnya saja. Hamba itu mesti dengan jasadnya. Oleh karena itu dari ayat ini kemudian para ulama mayoritas menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'rajnya dengan jasadnya, dan diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi dari masjid ke masjid, ya. Sekalipun jaraknya 1500 km, mungkin kalau dengan kecepatannya cuma beberapa detik saja, tapi sebentar, ya. Kita percaya saja, ya, dengan penjelasan Al-Quran dan para ulama itu. Tetapi bukan tidak boleh kita punya pikiran yang boleh. Karena ini merupakan dataran ilmu, ya. Ilmu yang kita boleh gali terus, ya. Tidak harus berhenti pada perkara jasad dan ruh, tapi kita juga bisa berbicara tentang ruh, ya. Teruskan. Poin penting dari hadis tadi itu, ya, pertama, Rasulullah SAW pernah melihat surga dan neraka tuh. Informasi itu benar. Seperti kita lah, kalau misalnya ada orang cerita tentang Mekah atau Madinah, sementara dia belum pernah ke sana, ya. Kita nggak yakin tuh, nggak yakin kalau dia dongeng tentang Mekah, dia belum pernah ke Mekah, baru lihat saja tuh. Tapi kalau ada orang datang dari Mekah, dia cerita tentang Mekah, kita percaya. Setidaknya kita tambah yakin, oh betul dia memang pernah ke Mekah dan dia bercerita tentang Mekah. Sama dengan surga dan neraka, ya. Kita baca tentang
Quran dan hadis tentang surga dan neraka. Kadang-kadang kita nggak nyambung apa maksudnya, bagaimana keadaannya. Tapi Rasul datang menyaksikan keadaan surga dan neraka itu, ya, dengan ainul yakin, dengan hak lihat, dengan mata kepala sendiri. Maka kalau dia cerita tentang surga neraka, kita jadi percaya. Termasuk yang Rasul saksikan, ada orang yang suka ngomongin tuh, ngejelekin orang lain, memiliki kuda tembaga, menggaruk-garuk wajahnya tuh, kita percaya. Karena Rasul sudah melihat langsung orangnya, situasi kondisi nerakanya, situasi kondisi surganya. Sehingga kita bersemangat untuk beramal baik dan takut untuk melakukan perbuatan tercela. Karena dasarnya ucapan Rasulullah SAW yang pernah melihat surga dan neraka. Bagi bangsa Indonesia, Isra Mi'raj merupakan peristiwa penting yang dicatat oleh para ulama sebagai peristiwa hari besar Islam yang diperingati pada setiap tahun. Apa maksudnya? Karena di sana ada tertera Masjidil Aqsa, ya. Masjid Aqsa yang sampai hari ini masih dikuasai, dijajah oleh Zionis Israel. Kita bukan hanya senang dengan peristiwa liburnya saja, tidak, atau peristiwa mendapatkan perintah sholatnya saja, ya itu salah satu di antaranya. Tapi ingat, di sana ada Masjidil Aqsa yang menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam. Karena Masjid Aqsa itu ada tempat yang disucikan, sama kedudukannya dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tiga tempat ini merupakan tempat suci bagi umat Islam yang kita disunahkan untuk mendatanginya. Ya, Rasul bilang, la tushaddu rihal illa bisalasi masajid. Tidak ada tempat yang mesti kalian kunjungi dengan sungguh-sungguh itu kecuali tiga masjid ini: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, wa Masjidi. Masjid Nabawi, Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina, dan masjidku di Madinah. Jadi kita disuruh, karena tempat ini merupakan tempat suci yang kalau kita sholat, Pak, nah, di Masjidil Aqsa itu Allah ampuni seluruh dosa kita, bahkan kita keluar seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu doanya Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membangun Masjidil Aqsa. Kita disuruh sana. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang yang sholat di Masjid Aqsa 1 rakaat itu sama dengan 500 rakaat kita sholat di Masjid Muhajirin. Dalam hadis lain, sholat di Masjidil Aqsa 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat kita sholat di Masjid Muhajirin. Bayangkan Pak, Allah cerita dalam surat Al-Isra tadi, Masjidil Aqsa itu Hanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Barakna haulahu itu maksudnya Allah berkati seluruh perkampungan di sekeliling Masjidil Aqsa itu. Bapak yang pernah ke sana mungkin bisa menyaksikan betapa suburnya, ya, sekeliling Masjidil Aqsa itu, daerah yang subur karena penuh keberkahan, sehingga di sana itu sebuah tempat yang menyenangkan dan kita disuruh untuk merebutnya kembali tuh. Nanti Bapak baca surat Al-Maidah 21 tuh, ya. Al-Maidah ayat 21. Allah berfirman, ya, ucapan Nabi Musa SAW, tapi sebenarnya kepada kita juga untuk bisa membebaskan Masjidil Aqsa itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya qaumid khulul, ya, ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum. Wahai kaum, ya, orang Islam, usahakanlah kalian untuk bisa masuk ke Masjidil Aqsa itu untuk merebut kembali itu, ya, Baitul Maqdis itu, rebutlah kembali, ambil itu, ya. La taruddu ala adbarikum, dan jangan mundur lagi tuh, ya. Jangan kembali lagi.
Artinya jangan sampai mengalah terus. Ya. La tatruddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Kalau kamu misalnya nggak ada niatan untuk kesana merebut kembali itu, nggak ada keinginan, nggak ada azam itu, maka kamu termasuk orang yang rugi, Pak. Bahkan surat Al-Isra 7 Allah menjanjikan, kalau kita bisa merebut itu, Pak, tempat suci itu, Allah janjikan pada kita, surat Al-Isra 7, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Kata Subhanahu wa ta'ala, jika saatnya nanti kamu bisa masuk tuh, waktunya tuh merebut kembali tuh, kata Allah, liyasujuhakum, Allah akan hitamkan, akan permalukan orang-orang Zionis itu, ya. Kemudian kalian bisa bebas masuk Masjid Al-Aqsa itu, dan kalian boleh hancurkan tuh orang-orang Yahudi itu. Waliutabbiru ma'alau takbiru, kamu hancurkan boleh tuh orang-orang Yahudi semua tuh, ya. Artinya apa? Ini pekerjaan rumah umat Islam yang terus harus kita upayakan. Bukan perkara mikirkan bangsa Palestina, bukan, ya. Sekalipun dia sama Muslim, bahkan di sana juga ada orang-orang kafir, ya. Tapi persoalan umat Islam, persoalannya adalah Masjidil Aqsa itu, yang tempat suci yang kita disuruh untuk merebutnya kembali. Pernah dulu dalam Salahuddin Ayyubi pernah direbut, tapi kembali direbut lagi. Artinya apa? Al-Quran itu abadi, Pak. Terus tidak pernah expired, terus berfungsi, sehingga kita disuruh untuk kembali memikirkan Masjidil Aqsa. Sehingga para ulama dulu, ulama Indonesia nih, merumuskan bahwa tanggal 27 Rajab itu kita anggap sebagai peringatan Isra dan Mi'raj. Maksudnya mengingatkan kembali kita punya tugas untuk merebut Masjidil Aqsa dan membebaskan bangsa Palestina dari penjajahan Zionis Israel la'natullah alaih. Itu saja. Mudah-mudahan dengan ilmu ini, pengetahuan ini, kita kemudian menjadi faham, mengerti, yang kita dimudahkan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.